I'll pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Husnayni Lestari, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah pendidikan anak tunawaras. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tempat dan sistem penyelenggaraan pendidikan anak tunawaras. Perkenalkan, nama saya Winnie Edwina Putri sebagai moderator. Dan di sini ada teman-teman saya, Adisti Haini Sofi, Natasha Kumala, Lola Wulandari, Dewi Malasari, Laila Nurhizia, dan Wardatul Izzati. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Laila dan Sofi. Pengertian anak tunalaras. Definisi anak tunalaras lebih terarah berdasarkan definisi dari Bauer yang menyatakan bahwa anak dengan hambatan emosional atau kelainan perilaku apabila menunjukkan adanya satu atau lebih dari 5 komponen berikut ini. 1. Tidak mampu belajar bukan disebabkan karena faktor intelektual, sensori, atau kesehatan. 2. Tidak mampu untuk melakukan hubungan baik dengan teman-teman dan guru-guru. 3. Bertingkah laku atau berperasaan tidak pada tempatnya. 4. Secara umum mereka selalu dalam keadaan tidak gembira atau depresi. 5. Bertendensi ke arah simptom fisik seperti merasa sakit atau ketakutan yang berkaitan dengan orang atau permasalahan di sekolah. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dewi Malasari. Selanjutnya ialah tentang tempat penyelenggaraan pendidikan bagi anak tunalaras. Yang pertama, bentuk penyelenggaraan pendidikan. Pertama, diselenggarakan di SLB khusus buat anak tunalaras, yaitu SLBD. Selain itu juga ada departemen terkait seperti Departemen Kehakiman dan Departemen Sosial, di mana mereka ini umumnya mengambil anak-anak delinkuensi atau anak-anak yang hak orang tuanya mendidik mereka itu dicabut atas putusan pengadilan. Selain itu ada juga Departemen Sosial yang memelihara anak-anak berdasarkan titipan dari orang tua, di mana orang tua mereka ini sudah kewalahan dalam menghadapi mereka. Selain itu, Departemen Sosial ini itu juga mengambil anak-anak hasil razia gelandangan atau anak-anak jalanan. Sementara untuk bentuk penyelenggara pendidikan di sekolah reguler itu dengan cara memperhatikan anak-anak yang menunjukkan gejala kenakalan ringan, di mana mereka nantinya akan segera dapat bimbingan dari pembimbing terkait. Kemudian anak-anak yang punya gejala kenakalan berat, mereka akan dikirim ke asrama khusus. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Natasha. Bentuk penyelenggaraan pendidikan yang keempat yaitu tenaga pendidikan, di mana tenaga pendidikan pada satuan pendidikan luar biasa tunalaras terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru yang berlatar belakang pendidikan luar biasa khususnya untuk menangani anak tunalaras, serta anggota masyarakat yang tidak dididik khusus sebagai guru pendidikan luar biasa tetapi
kurikulum sekolah dasar dengan memperhatikan keterbatasan kemampuan belajar para siswa yang bersangkutan. Program khusus kurikulum SDP disesuaikan dengan jenis kelainan siswa. B. Kurikulum SLTP MD meliputi muatan lokal. Program muatan lokal kurikulum SDLB disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan yang ditetapkan oleh kantor Dinas Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional setempat. Program pilihan. Program pilihan kurikulum SLTPLB berupa paket-paket keterampilan yang dapat dipilih siswa dan diarahkan pada penguasaan satu jenis keterampilan atau lebih yang dapat menjadi bekal hidup di masyarakat. C. Kurikulum SMLB meliputi 1. Program umum. Disesuaikan dengan kurikulum sekolah menengah dengan memperhatikan keterbatasan kemampuan belajar para siswa yang bersangkutan. Yang kedua, program pilihan berupa paket-paket keterampilan yang dapat dipilih siswa dan diarahkan pada penguasaan satu jenis keterampilan atau lebih yang dapat menjadi bekal hidup di masyarakat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Belajar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Belajar. Yang keenam adalah bimbingan dan rehabilitas. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada peserta didik dalam upaya penyembuhan pribadi, menguasai masalah yang disebabkan oleh kelainan yang disadap, mengenali lingkungan dan merencanakan masa depan. Bimbingan yang diberikan oleh guru pembimbing rehabilitas merupakan upaya bantuan medik sosial dan keterampilan yang diberikan kepada peserta didik agar mampu mengikuti pendidikan. Bimbingan dan rehabilitas melibatkan para ahli terapi fisik, ahli terapi bicara, dokter umum, dokter spesialis, ahli psikologi, ahli pendidikan luar biasa, perawat, dan pekerja sosial. Yang ketujuh adalah pola penyelenggaraan. Untuk menjamin kesesuaian program pendidikan luar biasa tunalaras dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan, kemampuan peserta didik tunalaras serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan luar biasa tunalaras dapat memilih pola-pola berikut. Pendidikan luar biasa tunalaras merupakan gabungan sebuah satuan pendidikan. Menurut pola ini, hanya terdapat satu bentuk yang menyelenggarakan semua satuan pendidikan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan. Pendidikan luar biasa tunalaras dibagi menurut satuan pendidikan. Menurut pola terdapat 3 bentuk yaitu SDLB, SLTPLB, dan SMLB yang masing-masing disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan. Penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik tunalaras yang memiliki kecerdasan normal dapat dilaksanakan bersama dengan anak-anak melalui pendidikan tergabung dan atau kelas khusus. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Datuk Rizati. Program pembinaan sekolah. Program bidang pengajaran. Isi program bidang pengajaran pada prinsipnya sama dengan sekolah reguler. Mengingat kondisi anak tunalaras pada umumnya malas untuk belajar, maka sifat pengajaran kepada mereka juga bersifat penyuluhan atau disebut remedial teaching. Remedial teaching maksudnya membantu murid dalam kesulitan belajar. Sistem pengajaran bersifat klasikal. Ada kemungkinan dalam satu kelas terdiri dari beberapa anak yang mengikuti program pengajaran secara berbeda-beda. Jumlah murid tiap-tiap kelas kurang-kurangnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 12 orang. Banyak sedikitnya
ulangan. Para guru di sekolah bagi anak tunalaras perlu memahami teknik diagnosis kesulitan belajar. Kemudian cara membimbing disesuaikan dengan bakat dan kemampuan tiap-tiap murid. Program bimbingan penyuluhan. Program-program ditawarkan dalam bimbingan dan penyuluhan antara lain program bimbingan penyuluhan suasana hidup keagamaan di asrama. Yang pertama, program keterampilan. Yang kedua, program belajar di sekolah reguler, terpadu dan atau kelas khusus. Yang ketiga, program bimbingan kesenian. Program-program yang keempat, program kembali ke orang tua. Yang kelima, program kembali ke masyarakat. Yang keenam, program bimbingan kepramukaan. Pengembangan pendidikan. Yang menjadi sasaran pokok dalam pengembangan adalah usaha pemerataan dan perluasan kesempatan belajar dalam rangka penuntasan bagi belajar pendidikan dasar. Biasanya anak tunalaras itu segera saja dikeluarkan dari sekolah karena dianggap membahayakan. Dengan usaha pengembangan sekolah bagi anak tunalaras, ini berarti kita memberi wadah seluas-luasnya atau tempat mereka memperoleh perbaikan kepribadiannya. Dengan adanya sekolah bagi anak tunalaras, berarti membantu para orang tua anak yang sudah kewalahan mendidik putranya, membantu para guru yang selalu dibantu apabila sedang mengajar dan mengamankan kawan-kawannya terhadap gangguan anak nakal. Alat bantu yang digunakan dalam sistem pembelajaran masih berfokus pada kecakapan guru dalam membimbing murid. Namun dalam pelaksanaan penyelenggaraannya ada macam-macam bentuk pendidikan sebagai berikut. Penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan di sekolah reguler. Apabila salah seorang murid menunjukkan gejala kenakalan ringan, pembimbing lekas membantu meredakan mereka yang masih dianggap kemungkinan belajar bersama-sama teman. Kelas khusus apabila anak tunalaras perlu belajar terpisah dari teman pada satu kelas. Kemudian gejala-gejala kelainan baik emosinya maupun kelainan tingkah lakunya dipelajari. Diagnosa itu diperlukan sebagai dasar penyembuhan. Kelas khusus itu pada tiap sekolah dan masih merupakan bagian dari sekolah yang bersangkutan. Kelas khusus itu dipegang oleh seorang pendidik yang berlatar belakang PRB dan atau bimbingan dan penyuluhan atau oleh seorang guru yang cakap membimbing anak. Sekolah luar biasa bagi yang tunalaras tanpa asrama bagi anak tunalaras yang perlu bisa belajarnya dengan kata kawan yang lain karena kenakalannya cukup berat atau meributkan kawan sebayanya. Sekolah dengan asrama bagi mereka yang kenakalannya berat sehingga harus terpisah dengan kawan maupun dengan orang tuanya. Maka mereka dikirim ke asrama. Hal ini juga dimaksudkan agar anak secara kontinya dapat terus dibimbing dan dibina. Adanya asrama adalah untuk keperluan penyuluhan. Mungkin hanya itu presentasi yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kusna Indira Udiana Sari SPD MPD selaku dosen pemangku mata kuliah pendidikan anak ADD dan ADHD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wanda Frizati dan teman-teman saya. Yang pertama Adisti Khairul Sofi. Yang selanjutnya Natasha Kumala. Selanjutnya Lola Wulandari. Selanjutnya Dewi Malasari. Selanjutnya Rayatun Nisdia. Dan yang selanjutnya Winnie Anggelina Putri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang tempat dan
Pengertian anak ADHD, yaitu ADHD adalah gangguan perkembangan saraf masa kanak-kanak yang paling umum. Kondisi ini biasanya didiagnosis pertama kali saat anak-anak dan bisa bertahan hingga dewasa. Anak dengan kondisi ini biasanya punya masalah menjaga perhatian, mengendalikan perilaku impulsif, dapat bertindak tanpa memikirkan konsekuensinya, dan terlalu aktif. Yang kedua, sistem penyelenggaraan dan pelayanan anak ADHD. Sebelum orang tua berhasil menjadi orang tua anak ADHD, maka penting bagi orang tua untuk memahami dampak gejala ADHD pada keluarga. Anak-anak dengan ADHD menunjukkan banyak perilaku yang mengganggu kehidupan keluarga, antara lain: yang pertama, anak ADHD sering mendengarkan instruksi orang tua, sehingga mereka dianggap tidak patuh kepada orang tua. Yang kedua, anak ADHD tidak terorganisir dan mudah terganggu. Yang ketiga, anak ADHD memulai kegiatan dan lupa untuk menyelesaikan, apalagi membersihkan setelah mereka melakukan kegiatan. Yang keempat, anak ADHD dengan masalah impulsif sering mengganggu percakapan dan menuntut perhatian pada waktu yang tepat. Kepada pemateri kedua dipersilakan. Sistem penyelenggaraan dan pelayanan anak ADHD dapat dilakukan di rumah dengan beberapa cara berikut. 1. Membuat rutinitas yang disiplin. Orang tua bisa membuat jadwal rutinitas setiap harinya. Jadwal tersebut bisa dimulai dari waktu bangun tidur, sarapan, bermain, tidur siang, sampai istirahat di malam hari. Ini bisa menjadi cara mendidik anak ADHD karena mereka sangat membutuhkan aturan yang jelas dan pola yang terstruktur yang perlu ia ikuti. Rutinitas yang tersusun dan terjadwal dengan disiplin akan membantu anak lebih tenang saat melakukan sesuatu. Yang kedua, jauhkan anak dari sesuatu yang mengganggu. Anak ADHD sangat mudah terdistraksi dengan sesuatu, sehingga orang tua perlu menjauhkan si kecil dari segala sesuatu yang mengganggu saat belajar. Ibu dan ayah perlu melihat kebiasaan dan kondisi yang membuat anak tenang. Ada anak ADHD yang berkonsentrasi dengan mendengarkan musik, namun ada juga yang berkonsentrasi dengan suasana tenang tanpa suara sedikit pun. Salah satu cara mendidik anak ADHD adalah dengan menyesuaikan kondisi yang membuatnya tenang agar lebih mudah konsentrasi. Yang ketiga, memberi hadiah secara perlahan-lahan. Untuk memudahkan dalam membuat jadwal, orang tua bisa menuliskan aturan dan konsekuensi secara verbal dan tertulis. Ambil contoh, ayah dan ibu menempel daftar tanggung jawab anak-anak dan aturan di dalam rumah. Orang tua boleh memberikan reward alias hadiah kepada anak. Akan tetapi, hindari memberi iming-iming hadiah untuk sesuatu yang masih lama terjadi. Ambil contoh, ayah dan ibu akan belikan sepeda kalau kamu naik kelas tahun depan. Anak-anak ADHD umumnya memiliki masalah untuk merencanakan waktu yang akan datang. Oleh karena itu, tidak akan masuk akal kalau orang tua menjanjikan hadiah yang baru diberikan tahun depan. Sebaliknya, dengan orang tua berikan usahakan dalam waktu dekat. Ambil contoh, boleh main game di luar jadwal yang sudah dibuat atau makan coklat sebagai cemilan sore hari. Yang keempat, bersikap tegas, bukan marah. Cara mendidik anak ADHD adalah bersikap tegas, tetapi tidak dengan amarah. Ayah dan ibu juga perlu menjelaskan tentang konsekuensi secara jelas. Setelah itu, terapkan konsekuensi yang sudah ada secara perlahan-lahan tetapi tetap tegas. Tidak jarang orang tua merasa kesal dan lelah menghadapi anaknya. Namun, orang tua perlu mengendalikan emosi kepada anak. Akan agak sulit kalau orang tua dari anak-anak tersebut juga mengidap ADHD.
karena penyakit ini bisa menurun dari keluarga. Orang tua juga mengidap ADHD bisa saja menghadik marah-marah akibat mereka sendiri. Juga punya masalah dengan tindakan impulsif mereka. Pada kasus ini, orang tua sebaiknya untuk mengontrol ADHD yang dimiliki terlebih dahulu, lalu berusaha menjadi contoh yang baik bagi anak. Kepada pemateri ketiga dipersilakan. Yang kelima yaitu bantu anak menemukan bakatnya. Yang berbeda dari yang lain, tak jarang masyarakat mungkin mengucilkan anak-anak pengidap ADHD. Hal ini bisa mempengaruhi anak sehingga merasa tidak bisa melakukan sesuatu sampai akhirnya mengalami depresi. Bahkan perasaan tersebut mungkin sudah mulai muncul pada anak-anak pengidap ADHD sejak mereka berusia 8 tahun. Tugas orang tua di sini perlu mendidik anak ADHD agar menemukan minat dan bakatnya, sebab anak-anak mungkin merasa tidak ada yang bisa ia kerjakan dan tidak berharga. Orang tua berperan penting untuk membangkitkan kembali semangat anak. Biasanya bila anak ADHD menaruh minat dalam satu hal, ia bisa menguasai bidang tersebut dengan kemampuan 5 tahun di atas umurnya. Oleh karena itu, ibu dan ayah bisa bilang ke anak kalau ia mungkin tidak bisa menulis cerita panjang, namun ia sangat bersemangat dalam menggambar. Yang keenam yaitu melakukan terapi dengan ahli. Bila ibu dan ayah mengalami kesulitan dalam mendidik anak dengan kondisi ADHD, coba lakukan terapi bersama ahli. American Academy of Pediatrics atau AAP merekomendasikan terapi perilaku untuk anak dengan kondisi ADHD. Selama terapi tersebut, kegiatan anak akan mengandung 3 elemen. Membuat target sederhana, misalnya bermain dengan teman atau duduk saat belajar selama 1 jam, membuat reward dan konsentrasi dan menjalankan terapi. Kepada pemateri keempat dipersilakan. Selanjutnya ialah sistem penyelenggaraan dan pelayanan anak ADHD. Untuk pelayanan pendidikan sendiri ada bentuk pelayanan yang diselenggarakan di SLB khusus untuk anak ADHD. Selain itu bisa juga di pendidikan inklusi yang dilaksanakan oleh sekolah reguler dalam melaksanakan kegiatan pendidikan yang terbuka dan ramah disabilitas termasuk untuk anak ADHD sendiri. Pelaksanaan layanan bimbingan belajar untuk siswa ADHD di SLB itu berupa layanan khusus, di mana mereka nantinya bakal dibimbing langsung dan diberi terapi oleh guru pendamping khusus. Bagi anak berkebutuhan khusus dalam mengikuti pembelajaran itu biasanya didampingi oleh satu guru pembimbing untuk satu anak, sehingga untuk layanan bimbingan belajar merupakan bimbingan individu secara langsung. Tujuan layanan bimbingan belajar secara individu ini untuk memberikan bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Untuk langkah layanan bimbingan belajar sendiri dimulai sejak siswa masuk di SLB, di mana akan dilakukan asesmen terhadap siswa tersebut. Nantinya orang tua akan memberikan informasi tentang kondisi siswa dan membawa surat keterangan dari data yang menyatakan kalau siswa yang bersangkutan itu tergolong ADHD. Kemudian setelah dilakukan asesmen akan dilakukan yang namanya observasi dan dilakukan asesmen kembali untuk menentukan kebutuhannya. Selain itu, selain asesmen akan dilakukan terapis di sekolah untuk membantu siswa ADHD dan para orang tua berusaha untuk memberikan terapi di rumah. Terapis ini biasanya dilakukan oleh guru pendamping di sekolah mereka. Kepada pemateri kelima dipersilakan. Materi yang terakhir adalah solusi untuk mengatasi kesulitan layanan bimbingan belajar siswa ADHD. Solusi yang diberikan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa attention deficit hyperactive disorder diantaranya melalui bimbingan kelompok. Melalui bimbingan kelompok yang bersifat kuantitatif atau terapi selain untuk memberikan layanan bimbingan untuk menyelesaikan kesulitan belajar yang dihadapi. Juga dapat digunakan untuk memberikan terapi atau bimbingan untuk memperbaiki sikap siswa yang kurang baik dan sifat siswa yang emosional. Pada dasarnya, bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu tertentu
lingkungan. Solusi lainnya untuk mengatasi kesulitan layanan bimbingan belajar siswa atas divisi interaktif di Sonda adalah melakukan kerjasama dengan orang tuanya. Beberapa solusi untuk mengatasi kesulitan belajar siswa, salah satunya dengan menjalin kerjasama dengan orang tua siswa, kerjasama dengan dan komunikasi antara guru kelas, guru pendamping khusus, kepala sekolah, dan orang tua siswa sangatlah penting. Hal ini dikarenakan semua aspek tersebut sangat berkaitan erat satu sama lainnya. Aktivitas atau kegiatan siswa di rumah mempengaruhi kegiatan siswa di sekolahan. Waktu siswa di rumah lebih banyak daripada di sekolah, sehingga pemberian bimbingan belajar juga perlu dilakukan oleh orang tua. Hal ini akan mempercepat siswa dalam